Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan masuk pada bagian kelima dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan judul Kelahiran Nabi Ismail dan munculnya air Zam-Zam. Ahli kitab berkata, yaitu Bani Israel, sesungguhnya Ibrahim pernah memohon kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang baik. Allah mengabulkan permohonan beliau. Ketika Ibrahim menetap di Baitul Maqdis selama 20 tahun, Sarah berkata kepada Ibrahim, "Sesungguhnya Tuhan telah menghalangiku untuk mempunyai anak. Oleh sebab itu, lakukanlah pendekatan dengan hamba sahayaku ini, yaitu Hajar. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepadaku berupa anak keturunan yang berasal darinya." Setelah Sarah menyerahkan hamba sahayanya kepada Ibrahim, beliau pun menikahinya, dan setelah berlalu beberapa tahun, Hajar pun mengandung. Selanjutnya Hajar pun melahirkan, dan anak tersebut diberi nama Ismail. Ketika Ismail lahir, saat itu Ibrahim berusia 86 tahun, 13 tahun sebelum kelahiran Ishak dari Sarah. Ketika Ismail lahir, Allah memberikan wahyu yang berisi kabar gembira kepada Ibrahim bahwa beliau akan dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak dari istri beliau, yaitu Sarah. Beliau pun melakukan sujud syukur kepada Allah. Selanjutnya, Allah berfirman kepada beliau, "Aku telah mengabulkan doamu dengan kelahiran Ismail, dan aku limpahkan berkah kepadanya. Aku kembangkan anak-anak keturunannya menjadi keturunan yang sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 orang besar. Aku jadikan ia sebagai pemimpin bagi kaum yang sangat besar." Ke-12 orang tersebut adalah Khulafa Ar-Rasyidin yang berjumlah 12 orang, sebagaimana diberitakan dalam hadis Abdul Malik bin Umar dari Jabir bin Samurah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Akan ada 12 pemimpin pemerintahan." Jabir berkata, selanjutnya beliau mengatakan suatu kalimat yang aku tidak memahaminya. Setelah itu aku tanyakan kepada ayahku, apa maksudnya kalimat beliau itu? Ayahku menjawab, semuanya berasal dari kaum Quraisy. Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, hal ini akan terus terjadi dengan pasti hingga ada 12 khalifah yang semuanya berasal dari kaum Quraisy. Hadis riwayat Bukhari. 4 dari 12 orang tersebut adalah Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Begitu juga termasuk Umar bin Abdul Aziz, sebagiannya lagi berasal dari Bani Abbas. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan anaknya, yaitu Ismail, ke suatu daerah yang sekarang kita kenal dengan Mekah. Pada saat itu Ismail masih menyusu kepada ibunya. Setelah sampai di tempat tersebut, Ibrahim kemudian meninggalkan Hajar dan putranya di tempat itu. Hajar segera menyusul dan menarik baju Ibrahim seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Engkau tinggalkan kami di tempat ini, padahal kami tidak mempunyai bekal yang memadai." Namun Ibrahim tidak menjawab pertanyaan Hajar. Setelah Hajar mengulang pertanyaannya kepada Ibrahim, sementara suaminya itu hanya diam saja, Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepada engkau?" Ibrahim menjawab, "Iya." Sarah berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di Baitullah yang terletak di atas Zam-Zam yang berada di atas masjid sekarang ini. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang berada di Mekah dan sama sekali tidak ada air di sana. Ibrahim juga meninggalkan geribah yang berisi kurma dan bejana yang berisi air di sisi Hajar dan putranya. Setelah itu Ibrahim pun beranjak pergi dari tempat itu, dan saat beliau sampai di Thaniyah yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang, beliau segera menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Beliau berdoa dengan beberapa untaian doa sambil mengangkat kedua tangannya. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Setelah Ibrahim pergi, Hajar mulai menyusui
menyusui Ismail sementara ia sendiri minum air dari air yang tersedia. Ketika air yang ada di dalam bejana telah habis, Hajar dan Ismail pun merasa kehausan. Hajar melihat putranya dalam keadaan lemas. Hajar melihat putranya menangis tiada henti karena kehausan, dan sesekali kakinya menendang-nendang. Hajar semakin tidak tega melihatnya. Ia segera pergi untuk mencari air. Kemudian, ia sampai di Bukit Safa yang letaknya paling dekat dari tempatnya berada. Selanjutnya, ia naik dan berdiri di atas Bukit Safa dan melihat-lihat lembah di bawahnya. Barangkali saja ada orang yang lewat, namun tidak ada seorang pun yang dilihatnya. Hajar pun turun dari Bukit Safa hingga ketika sampai di tengah-tengah lembah, ia mengangkat bagian bawah bajunya. Hajar terus berusaha sekuat tenaga hingga ia berhasil melewati lembah. Selanjutnya, ia mendekati Bukit Marwah dan berdiri di atasnya. Hajar melihat-lihat ke bawah, barangkali saja ada orang yang lewat, namun ia tidak melihat seorang pun. Setelah itu, Hajar berjalan mondar-mandir antara Bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, oleh sebab itu manusia melakukan sa'i, yaitu lari-lari kecil, di antara kedua bukit itu, yaitu Bukit Safa dan Marwah dalam pelaksanaan ibadah haji. Saat mendekati Bukit Marwah, Hajar mendengar suara, "Diamlah." Maksudnya, suara itu menyuruh Hajar agar diam dan mendengarkannya. Hajar pun diam mendengarkan suara tersebut. Setelah itu Hajar berkata, "Aku telah mendengarnya. Apakah engkau dapat memberikan bantuan?" Ternyata Hajar berada di suatu tempat bersama malaikat yang di tempat itulah air Zam-Zam berada. Malaikat itu menghentakkan telapak kakinya ke tanah dan juga yang mengatakan dengan sayapnya hingga keluarlah sumber air. Setelah itu Hajar membendung air dengan kedua telapak tangannya hingga membentuk kolam kecil sambil mengucapkan Zam-Zam. Selanjutnya ia menciduk air yang tergenang itu dan memasukkannya ke dalam bejana. Sementara itu air terus keluar dari dalam tanah setelah Hajar menciduk air. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada ibunda Ismail. Seandainya ia tidak mencuduk air itu, niscaya air itu akan mengalir ke seluruh permukaan bumi." Hajar pun meminum air Zam-Zam dan menyusui putranya. Selanjutnya malaikat berkata kepadanya, Janganlah engkau takut disia-siakan, karena di tempat inilah, yaitu di Baitullah, akan direnovasi oleh anak ini, yaitu Ismail, bersama dengan ayahnya Ibrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarganya. Pada mulanya Baitullah hanya berupa suatu tempat yang tinggi di atas tanah, semacam gundukan tanah. Selanjutnya tempat itu diterpa banjir sehingga bagian kanan dan kirinya terkikis. Hajar dan Ismail tetap berada di tempatnya hingga sekelompok orang dari kabilah Jurhum melintasi daerah tersebut. Mereka turun ke lembah Mekah dan melihat ada seekor burung yang berputar-putar di atas mereka. Mereka melihat burung itu lalu berkata, "Burung itu pasti mengitari air yang ada di bawahnya. Tetapi setahu kita di lembah ini tidak ada air." Selanjutnya mereka mengutus seorang utusan atau beberapa utusan untuk memantau apakah di tempat itu ada sumber mata air. Utusan itu kembali lagi dan mengabarkan kepada mereka bahwa ada sumber mata air di tempat itu. Mereka pun segera mendatangi tempat tersebut. Ibnu Abbas berkata, saat itu ibunda Ismail berada di sekitar air tersebut. Orang-orang dari kabilah Jurhum berkata kepada Hajar, "Izinkan kami menetap di dekat tempatmu." Hajar menjawab, "Iya, silahkan, akan tetapi kalian tidak berhak menguasai air ini atas diri kami." Mereka menjawab, "Baiklah." Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, selanjutnya ibunda Ismail menerima mereka dengan baik, karena ia juga ingin memiliki teman yang menetap di tempat itu. Akhirnya mereka menetap di sebelah tempat Hajar. Setelah itu mereka mengirim utusan kepada warganya agar mereka ikut menetap bersama mereka di tempat baru itu. Hingga tidak lama kemudian di tempat tersebut dibangun beberapa rumah. Setelah beberapa tahun berlalu, lembah tersebut telah menjadi perkampungan. Rumah-rumah dibangun dan mereka juga memulai kehidupan yang baru. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku. Untuk yang belum subscribe,
Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.